Ini value dasar pertama, takwa. Bagaimana kemudian takwa ini menjadi dasar kita di dalam mendidik anak-anak kita. Hati-hati di dalam segala sesuatu. Mencoba untuk berjuang agar bisa sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Yang kedua, wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah kita ini mengucapkan perkataan yang lurus, perkataan yang lempeng, perkataan yang tidak mengandung dusta dan khianat di dalamnya, di dalam mendidik anak-anak kita. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, godaan untuk tidak lurus dan tidak lempang saat mendidik anak itu besar. Contoh, nyuapin anak, dari mangkok diambilkan buburnya, disuapkan ke anaknya, anaknya nggak mau. Sementara di gelas ada sari buah yang lezat rasanya, dan anak selalu mau kalau kita menyendokkan sari buah ke mulutnya. Kadang-kadang orang tua tidak tahan karena ingin anaknya tetap makan, dia sendok dari dalam mangkok, dia masukkan ke dalam gelas. Gitu ya. Kemudian yang dari dalam gelas masuk ke dalam mulut. Anak mengira itu adalah minuman yang seger yang diambil dari gelas. Ternyata itu adalah bubur yang enak yang diambil dari mangkok. Demi supaya anak kita makan, anak kita belajar, oh jadi tujuan menghalalkan cara. Siap mah, aku belajar. Dia mempelajari sesuatu yang begitu berbahaya bagi masa depannya dari orang tua yang tidak ingin anaknya kelaparan. Padahal lapar itu penting. Saya mengenal ada beberapa orang yang tumbuh dewasa tanpa pernah tahu apa itu lapar. Karena apa? Karena ibunya, bapaknya, pembantunya selalu menyuapi si anak ini dalam keadaan si anak tidak sadar sama sekali. Demi supaya anaknya makan, disetelkan televisi. Lalu anak itu menonton televisi dengan asyik, sementara orang tuanya menyuapkan ke dalam mulutnya. Sadarkah si anak bahwa dia sedang makan? Tidak. Anak ini merasa sedang menonton TV, bukan makan. Demi supaya anaknya mau makan, dipegangkanlah gadget. Kenapa hari ini ada keluhan dari orang tua, anak saya kecanduan gadget, anak saya pegang HP, anak saya kecanduan tablet. Karena gadget itu responsif, disentuh, dipencet, dia memberi respon. Sementara kebanyakan orang tua mode silent. Ngomongnya anak kalau belum 3 kali belum disahut sama orang tua. Bilangnya anak kalau belum sampai narik-narik baju belum ditanggapi sama orang tua. Ya ini tugas kita menjadi orang tua zaman now adalah kembali menjadi orang tua yang kalau disentuh-sentuh dan dipencet-pencet lebih asyik daripada gadget. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini soal bagaimana kita memiliki qaulus sadid, ucapan yang lurus kepada anak-anak kita. Ada orang tua demi anaknya tidak menangis. Ini yang berbahaya adalah demi tidak menangis, demi supaya makan gitu ya. Kadang-kadang kita menempuh jalan yang merusak. Ada orang tua mau pergi, anaknya tidak boleh ikut. Maka apa yang kemudian dia lakukan? Pembantu disuruh pegang, diajaklah lihat cicak. Nak cicak. Orang tuanya menyelinap pergi keluar. Anak itu tidak menangis, betul. Tapi dia belajar sesuatu yang sangat berbahaya. Oh jadi gitu caranya, aku suruh lihat cicak, ditinggal pergi nggak pamit. Oke. Nanti aku balas umur 16 tahun. Oke, gitu kan. Sesuatu yang kemudian mereka pelajari menjadi begitu berbahaya. Kenapa kita tidak kemudian berkata lurus, jujur, benar apa adanya. Kalau kita memang mau pergi, anak ini tidak boleh ikut. Tetaplah pamit dengan baik, cium ubun-ubunnya, doakan u'iduka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainin lammah. Aku memohonkan perlindungan untukmu dengan kalimat Allah yang sempurna dari setiap syaitan, dari setiap binatang berbisa dan berbahaya, dari setiap mata yang dengki dan jahat kepadamu. Nak, maaf ya, kali ini nggak boleh ikut. Acaranya nggak memungkinkan bawa anak kecil. Lain kali ya ikutnya ya. Ini cuma sebentar kok, insya Allah 3 jam lagi pulang. I love you, berangkat dulu ya. Nangis mungkin pertama.
Kedua, masih agak nangis. Ketiga, kalau kita membiasakan pamit, dia makin tahu mana yang dia boleh ikut, mana yang tidak. Maka kita belajar untuk qaulus sadid kepada anak-anak kita. Kita mengajak dia pergi, tidak pakai nawarin. Begitu sampai di tempat acara dia rewel, kita marah-marahin. Anak tidak belajar apapun, dia cuma belajar bahwa orang tuanya galak, orang tuanya pemarah. Bagaimana supaya anak belajar sesuatu? Jelaskan dulu sebelum berangkat. Kata orang Arab, qubunal iqab bila bayan. Jelek menghukum tanpa ada penjelasan sebelumnya itu. Kita harus jelaskan padanya, nak, mau ikut enggak? Umi ada acara PAUD ukhuwah di hotel ini dari jam sekian, dari sampai jam sekian. Mau ikut boleh? Boleh, tapi ada syaratnya. Satu, nanti di sana nggak boleh lari-larian karena banyak tamu di depan, nggak sopan. Juga banyak alat-alat listrik, banyak kamera. Kalau ketabrak sampai jatuh, pecah, mahal. Ya, yang kedua nggak boleh nanti rame. Yang ketiga nggak boleh nanti ngajak pulang sebelum waktunya. Oke? Oke, karena sudah ada perjanjian, nanti ibu kalau mau negur dia, bagus, dia dapat pelajaran. Tapi kalau tiba-tiba saja ditarik, diajak, nggak ngerti apa-apa, di sini kemudian rame, dimarahin sama ibunya, dia cuma satu kesimpulannya, ibu gue galak. Tapi kalau kita menegakkan aturan, itulah qaulus sadid, itulah yang disebut sebagai ucapan yang lurus dan lempang. Betapa memang tidak mudah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini tesnya juga gampang. Ibu-ibu kalau anak lari-lari, ibu-ibu bilang apa? Jangan lari-lari, nanti jatuh ya. Kalimat yang biasa muncul lihat anak lari-lari adalah, jangan lari-lari, nanti jatuh. Itu mungkin sebabnya kita susah mencari kesebelasan yang bisa berlaga di Piala Dunia. Ibu-ibu tahu 11 pemain bola itu kerjaannya 90% ngapain? Lari-lari, Bu. Anak Indonesia sejak kecil dibilangin sama ibunya, jangan lari-lari, nanti jatuh. Anak kita sejak kecil sudah ditakut-takuti tentang betapa berbahayanya lari. Lalu kita minta, mana kesebelasan kita? Kok belum bisa ikut Piala Dunia? Ya nggak bisa, wong sejak kecil nggak boleh lari-lari. Kalau anak jatuh beneran, ibu-ibu bilang apa? Gabrus, jatuh gitu ya. Tipe ibu pertama akan mengatakan, tuh kan dibilang juga apa, makanya jangan lari-lari. Ada Bu yang begitu? Ada. Sini ada. Bapak-bapak nggak ada ya? Nggak ada. Bapak-bapak bilangnya kuapok gitu. Sama Pak. Ini anak-anak, kalau kemudian setiap kali dia melakukan hal yang seharusnya bisa jadi pelajaran bagi dia, tapi kita salahkan. Tapi kemudian kita tuduh dia. Yang paling bersalah dalam peristiwa ini, maka dia akan belajar untuk self-blaming, suka nyalain diri sendiri. Ibu model kedua, anak jatuh, gabrus. Apa yang dikatakan Bu? Oh ini batunya nakal ini. Dah, jangan nangis ya, ini batunya udah dibales nih yang nakal nih. Ada Bu yang begitu? Ada. Apa yang terjadi pada anak yang diajari sedemikian, pola komunikasi sedemikian, dia suka blaming others, nyalain orang. Nanti dia kelas 9 ditanya, "Dek, kok nilai matematikamu cuma 6?" Kata dia, habis batunya nakal sih Ma. Diubah sedikit menjadi habis gurunya killer sih Ma. Nggak bisa ngajar tuh guru. Padahal dia yang kurang effort di dalam belajar. Dia akan selalu menemukan alasan di balik hal yang dia malas, di balik hal yang dia kurang berjuang, dia selalu menemukan alasan, excuse yang kemudian membuat dia tidak mau berjuang. Ibu model ketiga, anak jatuh, wah Bruce, apa kata ibu? Udah, nggak usah nangis, saya nggak sakit ya, nggak sakit, ini nggak sakit kok, cuma kayak gini. Ya udah ya, nggak nangis ya. Bagus ya Bu? Bagus sepertinya melatih anak untuk tangguh. Tapi coba nanti ibu umur 65, asam urat, encok pegelinu, kambuh. Aduh nah ini sakit banget. Ibu cuma kayak gitu aja nggak sakit itu Bu.
Ya Allah, nah ini sakit beneran, aduh sakit banget. Orang tua kok nangis, malu-maluin bu. Anak durhaka nggak kayak begitu sama ibunya? Tapi siapa yang ngajarin duluan bahwa itu tidak sakit? Ibunya. Dia jatuh beneran, itu sakit beneran. Ibunya bilang nggak sakit kok, nggak sakit, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Dia belajar untuk tidak peka pada penderitaan orang karena dia merasa dia sakit dianggap tidak oleh orang lain. Maka ketika dia lihat orang menderita, Allah cuma kayak gitu. Jangan playing victim. Ya orang Palestina jangan playing victim. Ya orang Rohingya sukanya bakar rumah sendiri, terus lari, terus pura-pura. Dia belajar untuk tidak peka kepada penderitaan orang lain. Terus saya ditanya, Ustadz kok salah semua? Terus kalau anak jatuh, suruh ngomong apa? Enggak usah banyak ngomong, Bu. Anak jatuh, udah tolongin, pangku, tenangkan, nangis selesai, baru diajak ngomong. Jangan diajak ngomong pas lagi nangis. Kalau sudah selesai ngomong, ucapkan selamat, jabat tangannya, selamat nak, kamu belajar hal baru. Lari ada risikonya bisa jatuh, tapi enggak apa-apa. Jatuh itu memang risiko. Lain kali larinya lebih cepat ya nak ya, dan lebih hati-hati. Oke, tos. Jauh lebih konstruktif. Anak manjat pagar tinggi gitu ya, kita ketakutan. Jangan nanti jatuh. Brus jatuh beneran. Oh, doanya ibu diaminkan malaikat kok. Kalau anak manjat-manjat begitu ngomong apa yang benar? Yang enak aja bu. Masya Allah nak, hebat. Sudah bisa manjat sampai atas. Sukses itu namanya. Ayo coba, sukses turun ke bawah enggak? Umi tunggu di bawah ya. Nah itu baru sesuatu yang kemudian jauh lebih qaulan sadida. Sesuatu yang kemudian kalimatnya lurus, lempang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi qaulus sadid ini tidak mudah, tidak gampang. Karena hari ini kita dituntut supaya berparenting sebagai asal anak tidak nangis. Loh kok asal anak tidak nangis? Wong nangis itu penting, Bu. Bu, nggak apa-apa anak nangis. Anak nangis itu nangisnya penting. Tanya dokter-dokter, nangis yang kenceng itu baik. Kalau nggak percaya, kalau anak lahir nggak mau nangis, diapain tuh? Dipukul biar nangis. Karena nangis itu penting. Nangis itu juga memperkuat jantung. Anak yang nangisnya kenceng, jantungnya kuat. Terus yang selanjutnya, nangis itu penting. Karena nangis, menangisi dosa-dosa, nangis melihat penderitaan sesama, itu adalah nangis yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lapar tadi saya bilang, asal mau makan, lapar itu penting. Anak kita itu harus kenal yang namanya lapar. Ibu-ibu zaman sekarang bingung, anaknya itu pilih-pilih banget makanan, susah makan. Lah karena anaknya nggak pernah lapar. Tidak Bu, sekali-sekali biarin lapar. Lapar kok nggak boleh? Lapar itu boleh. Wong itu bagian dari ujiannya Allah, biar dia latihan. Bahwa walana beluanakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Lapar itu penting. Biar dia kena lapar, biar dia qanaah makanan apa yang ada dimakan. Biar dia kemudian tumbuh sebagai orang yang peka pada rasa lapar orang lain juga. Ini bagian dari pendidikan penting itu. Qaulus sadid tidak mudah Bapak Ibu. Kadang-kadang urutan juga menentukan. Ada contoh, dua orang ibu. Sama-sama anaknya susah dibangunkan dan sama-sama anaknya suka minum susu. Ibu yang pertama membangunkan anaknya dengan cara, nak bangun nak, nanti kalau bangun ibu bikinkan susu dah. Ya bangun toh, cepet toh, udah siang loh. Ibu yang kedua membangunkan anaknya dengan cara, nak bangun nak, itu ibu sudah bikinkan susu buat kamu. Ibu taruh di meja ya, ayo segera diminum, mumpung masih hangat. Oke, yuk bangun yuk. Sama-sama capek bikinin susu, sama-sama capek bangunin. Hasilnya sama atau beda? Beda. Ibu pertama, nah bangun, nah kalau bangun bukan susu deh. Anaknya bangun, mana susunya ma? Sebentar ini lo baru dibikinin, mama lelet Anak belajar tentang pamrih. Jangan lakukan sesuatu kalau tidak ada keuntungannya untukmu. Ibu yang kedua mengajarkan apa? Anaknya bangun, Masya Allah ibuku baik banget. Aku belum bangun aja udah dibikinin susu. Susunya enak.
Anak kedua belajar tentang ketulusan, tentang amal yang harus dia tunaikan tanpa pamrih, kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa luar biasanya ilmu tentang qaulus sadid, ilmu tentang perkataan yang lurus, yang lempang.